Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang hari ini, di tengah kita sedang dihadapkan dengan ujian-ujian yang Allah memberikan kepada kita, kita tidak boleh lepas dari rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Karena biar bagaimanapun, bila kita timbang ujian yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, pastilah masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ujian tadi. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Setiap kali kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi setiap kali kita ingkari nikmat Allah, maka Allah telah siapkan kepada kita azab yang pedih. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam hadisnya yang sahih. Kata Rasulullah, bada'al islamu ghariba, pada awal mula Islam itu diterima dengan asing. Pada awal mula orang-orang Arab Quraisy tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang melanjutkan dakwah yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tauhid, dakwah yang menyampaikan la ilaha illallah, dakwah yang meneruskan yang pernah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka saat itu orang-orang Quraisy berpaham dengan politisme, Tuhan yang banyak, yaitu mereka mengenal Tuhan yang bernama Lata, mereka mengenal Tuhan yang bernama Uzza, mereka mengenal Tuhan yang bernama Manna. Maka begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Mereka mengatakan bahwa dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi adat dan kebiasaan orang-orang Quraisy. Di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-35 dan ke-36, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa idza qila lahum la ilaha illallah innahum yastakbiruna. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian akan jumpai bila disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, beribadahlah hanya kepada Allah, tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hum yastakbiruna, mereka akan menyombongkan diri di hadapan kalian, mereka akan membalik, mereka akan menolak, bahkan mereka akan memusuhi orang-orang yang berdiri tegak di kalimat la ilaha illallah. Bahkan ayat tersebut meneruskan kepada kita sambil dia berkata di hadapan para rasul yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah, ailatakum, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang sudah lama kami sembah, li syairin majnun, kata mereka, karena terpengaruh dengan para penyair yang gila ini. Li syairin majnun, para mufassir mengatakan yang dimaksud di situ adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berat
kalimat la ilaha illallah ini ditanamkan. Begitu berat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orangnya belum masuk surga tapi terompahnya telah terdengar di surganya Allah. Dia di padang pasir yang panas diletakkan di atas badannya atau perutnya batu yang besar. Dengan pongah dan sombongnya para majikan yang mengatakan kepada Bilal, Bilal, tidak ada yang bisa menyelesaikan problem ini, tidak ada yang bisa memberikan kepada engkau Bilal kebebasan. Kata mereka, cuman aku, cuman syaratnya tinggalkan dan kembali kepada agama semula, yaitu agama Lata, Mana dan Uzza. Di terik matahari padang pasir, di atas penderitaan yang sangat luar biasa, tapi senyum dengan penuh kepenuhan, penuh dengan keistiqomahan, penuh dengan ketegaran, penuh dengan keteguhan. Terdengar sayup-sayup dari bibir Bilal kata-kata ahadunillah, ahadunillah. Kita juga menyaksikan bagaimana Khobab bin Aras, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus menerima siksa yang amat sangat. Maka oleh sebab itu kata baginda Rasulullah, wasayaudu ghariba, nanti pun akan kembali kepada asing. Orang nanti asing dengan Islam, orang nanti asing dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka tuding kalimat la ilaha illallah sumber perpecahan bangsa. Mereka asing dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka katakan kalimat la ilaha illallah kalimat radikal. Mereka asing dengan kalimat atau bahasa yang ada di dalam Al-Quran dengan kata-kata khilafah. Mereka asing dengan contoh dan sunnah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka asing kalau ada orang yang taat kepada Allah kemudian dipertentangkan, maka muncul narasi pilih kitab suci atau Pancasila. Padahal tidak perlu dipertentangkan, karena Pancasila lahir dari ulama-ulama yang memahami Al-Quran. Pancasila tidak akan pernah ada makna tanpa ada penguatan daripada Al-Quranul Karim. Pancasila cuma hanya slogan kalau dia tidak didukung dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendengar orang-orang yang meneriakkan setiap paginya saya Pancasila, tapi mereka berhasil dan masih mampu mengambil yang bukan hak mereka. Mereka korupsi bansos sosial dengan yang luar biasa angkanya. Di tengah kesulitan rakyat, di tengah negeri ini tengah terpuruk, di tengah rakyat sedang terkais-kais, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi bibirnya terus meneriakkan saya Pancasila. Maka tidak masuk akal kemudian Al-Quran dibenturkan dengan Pancasila. Kemudian tidak lagi masuk akal kemudian para ulama-ulama dibenturkan waktu ulama-ulama menegakkan kebenaran. Inilah saatnya kata Rasulullah, fatauba ghariba, berbahagialah kalian yang dibuli karena kalimat la ilaha illallah. Berbahagialah kalian yang diusir dari negeri kalian cuma karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena setelah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada orang-orang yang beriman dan beristiqamah di dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanadalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Bila ada orang-orang yang berdiri tegak di kalimat la ilaha illallah, dia tidak pernah berpikir apa rintangannya, yang penting dia menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka orang-orang yang istiqamah tadi kemudian dia beristiqamah, maka Allah turunkan malaikat dari langit membisikkan kepada orang-orang tadi, alla takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu takut karena di atas kekuasaan mereka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilalah hari ini kezaliman dihianati, bilalah hari ini keadilan runtuh karena kesombongan kekuasaan, bilalah hari ini orang-orang yang benar dinistakan, kalian masih punya kesempatan nanti mengadu di hadapan Allah di padang mahsyar, di saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil hakim wa huwa ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha innallaha adabil syadid. Akhi fillah, saudara seiman dan seakidah, kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Maka mustahil kita bisa mencium wanginya surga kalau kita tidak menggenggam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat nanti yang akan menjadi saksi membedakan kita antara kita orang-orang yang berdiri tegak di bendera hitam yang bertulisan dengan kalimat la ilaha illallah, atau kita jangan-jangan tidak berdiri di kalimat la ilaha illallah. Maka apapun risikonya, apapun tantangan dan rintangannya, apapun hambatannya, jangan pernah kalian gadaikan kalimat la ilaha illallah dengan dunia ini. Karena dalam surat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa absiru billati janti kullu tu'adun. Berbahagialah kalian, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang bertegak lurus di kalimat la ilaha illallah. Yang mereka dibuli bukan karena apa-apa, cuma karena membela kalimat la ilaha illallah. Mereka yang terusir, mereka yang tertumpah darahnya, mereka yang terhina, mereka yang terbunuh karakternya karena membela kalimat la ilaha illallah. Di setelah kehidupan dunia yang fana ini Allah janjikan surganya. Maka marilah, kita sudah berada di episode akhir zaman. Yang dusta dikatakan orang-orang yang benar dikatakan batil, surga dikatakan neraka, neraka digambarkan dengan yang namanya kenikmatan. Kita ditakut-takuti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, belum lagi Allah berikan cobaan yang begitu besar. Allah baru kirim kepada kita sebuah virus yang bernama corona. Kita sudah melihat betapa luar biasa dahsyatnya perubahan peta global. Tapi kita bertanya-tanya, kenapa kita yang sholat yang diperketat, kita bertanya apakah corona ada di negeri yang mayoritas muslim. Kemudian kita bertanya, Piala Eropa yang hari ini dipertontonkan tanpa ada satupun orang yang pakai masker. Apakah corona cuma hanya menyerang orang-orang Islam? Ini persoalan keimanan. Kita turuti protokol kesehatan, kita ikuti apa anjuran pemerintah, tapi apapun itu tidak meruntuhkan iman kita. Masih jauh lebih mahal kalimat la ilaha illallah. Kita tidak bisa ditakut-takuti dengan apapun untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini kalimat yang sangat menentukan. Kalau kita mati kemudian tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seluruh amal tidak akan bisa berdiri di kalimat la ilaha illallah. Tidak ada artinya salat kita kalau tidak kita tuang dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada artinya sedekah kita kalau kita kemudian tidak berkata la ilaha illallah. Tidak ada manfaatnya ribuan masjid yang kita bangun kalau itu tidak berdiri kalimat la ilaha illallah. Kita tengah berada di episode akhir zaman. Jangan biarkan mereka merampas kalimat la ilaha illallah dari dada kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdik wa wadika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah, Engkau maha besar, ya Hayyun, ya Qayyum, ya Allah yang maha besar. Kami hamba-Mu yang daib, yang kecil hari ini datang mengadu kepada-Mu ya Allah. Lindungi kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Jangan biarkan ada orang yang mengambil kalimat la ilaha illallah dari dada kami ya Allah.
Jangan biarkan kalimat la ilaha illallah dicabut dari dada anak-anak kami. Ya Allah, kami ingin menemui Engkau dengan bihusnil khatimah, dengan kalimat terakhir yang membasahi bibir kami adalah kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kami mengaku Engkau Rabb kami, Engkau Tuhan kami ya Allah. Engkau ya Allah yang menghidupkan dan mematikan kami ya Allah. Berapa banyak orang yang mati karena virus ini ya Allah, tapi berapa banyak juga orang yang hidup di antara ketak virus ini ya Allah. Engkau yang berkuasa ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, tabahkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mengakui bahwa begitu banyak nikmat, karunia, rezeki, anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan kami menyadari ya Allah, nanti kami berdiri di padang mahsyar ya Allah, Engkau kumpulkan manusia dari awal zaman sampai akhir zaman. Saat tiba saat itu ya Allah, di mana Engkau katakan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimu aydihim. Saatnya nanti ya Allah, saat Engkau kunci mati lidah dan mulut kami ya Allah, tidak ada kata yang keluar ya Allah. Yang berbicara adalah tangan kami, yang menjadi saksi adalah kaki kami. Saat kami berdiri di padang mahsyar, kemudian Engkau tanyakan satu pertanyaan kepada kami, sumbalatus aluna yauma izin aninai. Engkau akan tanyakan kepada kami tentang nikmat yang pernah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau tanyakan kepada kami tentang nikmat hidup, kemana kami habiskan hidup. Ampuni kami ya Allah, kalau masih ada sebagian besar kami menghambur-hamburkan usia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau akan tanyakan kepada kami tentang nikmat anggota tubuh. Untuk apa mata, apa saja yang pernah dilihat dengan mata, apa saja yang pernah terpegang dengan tangan, apa saja yang pernah terlangkahkan dengan kaki. Nikmatmu yang mana ya Allah yang bisa kami dustakan? Babi ayyalah rabbikuma tukadziban. Nikmatmu yang mana ya Allah, saat kami berdiri di padang mahsyar, yang bisa kami sembunyikan? Ajarkan kepada kami ya Allah, agar kami bisa menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat. Rabbi auji'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan salihan tardahu wa dahini fi ibadikas salihin. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kami, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kami. Murkamu ya Allah tergantung kepada keburukan kedua orang tua kami. Ya Allah, bila ada di antara kami yang Engkau izinkan bersama kami kedua orang tua kami, takdirkan dan izinkan kami agar kami bisa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Walaupun kami tahu ya Allah, kebaikan apa saja yang kami berikan kepada kedua orang tua kami takkan pernah bisa menggantikan kebaikan yang telah diberikan kedua orang tua kami kepada kami, terutama ibu kami ya Allah. Terbayang di mata kami wajah ibu kami ya Allah. Di dalam Al-Quran Engkau katakan kepada kami, amalat ummu wahnan ala wahni. Ibu kalian, kata Allah, ibu kalian saat mengandung kalian, ibu kalian kepayahan, ibu kalian kesakitan. Saat ibu kami mengandung kami Allah, ibu kami kesulitan, ibu kami kesakitan. Saat melahirkan kami, ibu kami bertaruh nyawa. Ampuni kami ya Allah kalau kami sempat melukai ibu kami. Ampuni kami ya Allah kalau kami sempat durhaka kepadanya. Ampuni kami ya Allah kalau kami belum sempat berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, bila ada di antara kami yang kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, di hari ini ya Allah, kami tundukkan kepala kami angkat tangan kami munajat kepada-Mu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni
segala hilaf dan salah ayah dan bunda kami, ya Allah. Jadikanlah kubur ayah dan bunda kami, ya Allah, menjadi raudhah min raudhatil jannah. Ampuni ya Allah. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah yang Maha Kuasa, angkatlah azab dan virus ini, ya Allah. Kalau virus ini karena kesombongan dan keangkuhan kami mohon ampun, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau cobaan ini dikarenakan kami tidak pernah beribadah dan tak bersyukur kepada-Mu, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Angkat virus ini, ya Allah. Kembalikan kehidupan normal kami, ya Allah. Kami ingin bersilaturahim, kami ingin berjabat tangan, ya Allah. Kami rindu majelis ilmu, ya Allah. Kami rindu, ya Allah. Bukakan kembali untuk kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله